Nama saya Muhammad Fauzan, NIM 163 19222. Perkenalkan, nama saya Handi, NIM 163 19158. Perkenalkan, nama saya Alfa, NIM 16319262. Perkenalkan, nama saya Iswaratrik, NIM 163 19062. Nama saya Asep, NIM 163 19006. Saya Sasabila Ramadhani, NIM 163 1926. Nama saya Omarisa Satapiari, NIM 163 19234. Saya Indriana Sabiani, NIM 163 19290. Nama saya Muhammad Fikir Faizi, NIM 163 19226. Nama saya Fias Yogi, NIM 163 19110. Baik, setelah perkenalan, di sini kami akan menjelaskan apa sih yang melatar belakangi kami membuat alat pendetektor banjir yang kemudian kami sebut CloudDEC. Oke, jadi banjir adalah bencana alam yang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi atau naiknya suatu bendungan ataupun sungai. Nah, di Indonesia ini keadaannya sangat buruk mengenai banjir. Data yang kami terima dari BNPB pada tahun 2015, jumlah jiwa yang terpapar risiko bencana banjir sekitar 770 jiwa dengan kerugian material sebesar 750 triliun. Dan bahkan dari data tersebut, Jawa Barat merupakan wilayah yang paling tinggi terkena risiko bencana banjir tersebut dengan jumlah jiwa sekitar 33 juta dan kerugian material sekitar 31 triliun rupiah. Selanjutnya, saya akan memaparkan tujuan kita membuat alat ini. Yang pertama itu sebagai alat pendeteksi ketinggian air sungai untuk selanjutnya digunakan sebagai detektor risiko terjadinya banjir. Yang kedua sebagai alat peringatan dini untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir baik secara materi maupun non materi. Adapun batasan masalah dari alat ini yaitu alat pendeteksi banjir berdasarkan ketinggian air sungai ini digunakan untuk pengukuran ketinggian air sungai Citarum sebagai peringatan dini bencana banjir di daerah Balega. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka, di mana konsep dasar teori dasar yang mendasari dari alat kami ini. Kami menggunakan sistem pengukur ultrasonik, di mana ini akan mengubah besaran fisis menjadi besaran listrik. Ultrasonik di sini kenapa kami memilih ultrasonik? Karena gelombang ultrasonik bisa didengar oleh manusia dan tidak mengganggu kenyamanan dari pendengaran telinga manusia itu sendiri. Di sini sistem gelombang ultrasonik yang akan dipancarkan oleh alat kami yaitu 40 kHz. Nah, nanti akan dipantulkan oleh gelombang yang datang ke alat itu sendiri sebesar kurang lebih 20 kHz yang dengan kesimpulannya tidak akan mengganggu pendengaran dari si manusia itu. Terima kasih. Dengan ketersediaan alat ini, tentu saja setiap alat memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada alat ini terdapat beberapa kelebihan-kelebihan. Yang pertama, kelebihan itu adalah alat ini tidak menimbulkan keributan karena alat ini menerapkan sistem gelombang ultrasonik yang memiliki frekuensi 20 kHz, di mana itu merupakan frekuensi yang tidak dapat didengar manusia atau itu merupakan frekuensi di mana frekuensi tersebut di atas ambang batas pendengaran manusia. Adapun kelebihan alat ini yang kedua adalah alat ini sederhana. Alat ini sehingga saking sederhananya alat ini dapat dihubungkan dengan microcontroller yang dapat dihubungkan melalui pin input dan pin output. Di atas kelebihan-kelebihan yang ada, tentu saja alat ini memiliki kekurangan. Adapun kekurangan itu adalah alat ini hanya mampu mendeteksi gelombang 2-3 meter. Sehingga jika kita ingin mendeteksi si banjir ini pada jarak jauh, otomatis akan memerlukan alat yang banyak sehingga akan menimbulkan biaya yang berlebih. Alat dan bahan yang kami butuhkan pada proyek kali ini adalah yang pertama baterai 9 volt, yang kedua lampu LED, yang ketiga kabel, yang keempat buzzer, yang kelima kabel jumper, yang keenam SIM 8080 Arduino sensor, yang ketujuh SIM 808 GPRS, yang ke-8 breadboard, yang ke-9 papan kayu, yang ke-10 solder, yang ke-11 lem, yang ke-12 gunting, yang ke-13 baterai klip, yang ke-14 kabel USB, yang ke-15 gunting, yang ke-16 detektor sonar, dan yang ke-17 resistor.
Nah, teman-teman, setelah mengetahui tadi apa itu sensor ultrasonik dan alat yang dibutuhkan, kita akan ke cara kerja. Jadi alat pendeteksi banjir kita yaitu flood deck akan mendeteksi banjir dengan sensor ultrasonik. Di mana sensor ultrasonik memiliki dua bagian. Bagian pertama sebagai pemancar dan bagian satunya sebagai penerima. Di mana nanti sensor kita akan memancarkan gelombang sensor ultrasonik sebesar 40 kHz dan nanti akan dipantulkan kembali oleh gelombang air. Di mana pantulan tersebut akan masuk ke sensor penerima dan akan diteruskan ke breadboard. Di mana dari breadboard tersebut nanti akan diteruskan ke prosesor Arduino dan nanti datanya akan diolah sehingga menghasilkan sebuah indikator berupa nyala lampu dengan warna yang menandakan ketinggian dari air tersebut. Ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur berpikir dari pembuatan alat pendeteksi banjir ini. Yang pertama, itu kita memulainya dengan merumuskan masalah yang berhubungan dengan banjir. Selanjutnya, kita menentukan latar belakang dari permasalahan yang akan kita jadikan sebagai latar belakang membuat alat tersebut. Selanjutnya, kita menuju pada tahap perumusan tujuan dari pembuatan alat tersebut. Yang selanjutnya lagi, yaitu perumusan ide bagaimana alat tersebut akan kita buat. Dan langkah selanjutnya, yaitu membuat kerangka luar dari prototipe yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan melakukan langkah yaitu membuat kerangka dalam dari prototipe yang akan dibuat. Yang selanjutnya lagi yaitu penyelesaian atau tahap akhir dari pembuatan prototipe tersebut. Nah, dari penyelesaian pembuatan alat tadi kita akan mengujinya dengan cara memberikan air dengan level tertentu. Apabila air tersebut menjadikan lampu menyala berwarna merah, maka alat tersebut atau sensor tersebut akan berfungsi dan mengirimkan sinyal ke pusat, dan sinyal pusat tersebut akan mengirimkan pesan atau broadcast kepada masyarakat yang menandakan bahwa daerah tersebut berpotensi terjadi banjir. Namun apabila pada tahap pengujian level air lampu tersebut tidak menyala, maka alat tersebut sensornya tidak akan menyala sehingga dibutuhkan level air yang lebih tinggi agar sensor dapat menerima sinyal dan pesan dapat disebarkan sehingga dapat mengetahui apakah daerah tersebut terdeteksi banjir atau tidak. Mulai. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemvisualisasian dari alat tersebut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fikri Nurfaizi, NIM 1631926. Oke, kita mulai saja. Jadi pada gambar pertama dapat dilihat itu adalah merupakan tapak depan dari alat yang bakal kita buat. Alat ini memiliki ukuran dimensi 30 cm x 30 cm dengan bahan akrilik. Kemudian di atas dari wadah untuk menyimpan air kita simpan breadboard yang dimana itu menyimpan sebuah sensor yaitu sensor ultrasonik. Kemudian ada indikator ada indikator LED, ada 4 warna, ada yang warna putih, hijau, kuning, dan merah. Itu menandakan level pada ketinggian tertentu. Kemudian dapat kita lihat di belakang dari wadah tersebut kita simpan sebuah Arduino yang ditenagai oleh baterai ukuran 9 volt. Arduino tersebut kita halangi karena Arduino bersifat berbahaya apabila terkena air, bisa terjadi kerusakan. Makanya kita lindungi menggunakan sebuah wadah. Kemudian ini untuk gambar lebih jelasnya itu ada breadboard dengan 4 LED indikator, kemudian ada sensor ultrasonik, kemudian ada Arduino dan baterai ukuran 9 volt. Kemudian dengan sistem kerja sensor akan melepaskan gelombang yang akan dipantulkan oleh air, kemudian diterima kembali oleh sensor. Dari sana terbaca oleh sensor, kemudian data kita alirkan pada Arduino untuk mengolah data. Ketika pada level tertentu, misalnya daerah tersebut berpotensi banjir, maka lampu indikator akan menyala berwarna merah. Kemudian ketika lampu indikator menyala dengan warna merah,
maka pesan berbahaya akan disampaikan oleh sistem ke pusat dengan SMS. Kemudian dari pusat dengan SMS akan di-share melalui media sosial, karena kita tahu bahwa sekarang media sosial sangat gencar untuk menyebarkan pesan. Terima kasih. Untuk rencana anggaran biayanya total kita membutuhkan 508.000 dan rincian untuk SIM 80 Arduino sensor dan SIM 808 GPRS sensor seharga 325.000, breadboard seharga 20.000, sensor ultrasonic seharga 25.000, kabel USB 10.000, baterai 9 volt 10.000, lampu LED dengan 4 warna yang berbeda seharga 4.000, kabel biasa 5.000, kabel jumper seharga 8.000, lalu rantai klip 3.000, resistor 3.000, lem tembak kira-kira membutuhkan harga 10.000, papan kayu 55.000, gunting 15.000, dan alarm 15.000. Baiklah, selanjutnya yaitu jadwal waktu pelaksanaan. Pada kegiatan pertama yaitu survei lapangan dan pemantapan ide, kami lakukan kegiatan tersebut pada awal Februari sampai minggu akhir Februari. Selanjutnya, setelah selesai survei lapangan dan pemantapan ide, kami melakukan rasionalisasi ide agar ide tersebut apakah sesuai dengan kemampuan kami, baik dari segi finansial ataupun pengetahuan kami. Yaitu kegiatan tersebut berlangsung pada minggu pertama Maret. Selanjutnya kami laksanakan pembuatan proposal. Pembuatan proposal tersebut kami laksanakan pada minggu kedua Maret. Selanjutnya setelah pembuatan proposal kami melakukan pengajuan. Pengajuan tersebut berlangsung pada minggu ketiga. Dan pada minggu ketiga itu juga setelah proposal yang kami ajukan telah diterima, kami langsung membeli alat dan bahan. Selanjutnya pada minggu ketiga juga setelah pembelian langsung kami pembuatan atau perakitan barang tersebut. Selanjutnya pada kegiatan ketujuh yaitu yang terakhir, kami lakukan pengujian produk di lapangan dan penambahan sesuatu jika ada yang kurang selama pengujian cobaan tersebut, yaitu berlangsung pada minggu kedua April sampai minggu keempat April. Dan cukup sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.